warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdifa Nurfatha Agustina. Saya dari SMA 13 kelas 10 MIPA 3. Tentang donor darah. Ke-1, pengertian donor darah. Donor darah. Penyumbang atau pendonor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Darah yang dipindahkan berupa darah lengkap atau komponen darah. Yang darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Terdapat 2 jenis donor darah, yaitu donor darah pengganti dan donor darah langsung. Yang ke-1, donor darah sukarela atau DDS atau donor darah langsung adalah seseorang yang menyumbang darah secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. 2. Donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbang darah kepada seseorang dan dia tahu kepada darah tersebut. Tentang syarat donor darah. Yang pertama, sehat jasmani rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang kedua, usia 17 sampai dengan 65 tahun, berat badan 45 kilo, dan tekanan darah sistol 100 sampai 170, diastol 70 sampai 100. Kadar hemoglobin 12,5 gram sampai dengan 17,0 gram. Internal donor darah minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak donor darah sebelumnya. Maksimal 5 kali dalam 2 tahun. Bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan mendonorkan darah. Berikut ini adalah kondisi di mana Anda tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk mendonor darah. Yang ke-1, sedang demam atau flu. Yang kedua, berat badan kurang dari 50 kg. Yang ketiga, memiliki tekanan darah tinggi. Yang keempat, kadar gula darah tinggi. Kelima, mengonsumsi antibiotik. Yang keenam, mengalami gangguan fungsi jantung. Ketujuh, baru saja ditindik di tubuh. Ke-8, terkenanya infeksi menular seksual. Yang ke-9, sedang hamil. Yang ke-10, memiliki riwayat tertentu. Berikutnya, beberapa manfaat donor darah. A. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang B. Menurunkan risiko kanker. Yang C. Membantu menurunkan berat badan. Yang D. Mendeteksi penyakit serius. Yang C. Membuat lebih sehat secara psikologis dan fungsi donor darah antara lain: 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru untuk melanjutkan dikeluarkan. 3. Mengganti sel-sel yang rusak.